Selamat datang kembali di channel Boardnet Trader. Seperti janji saya minggu lalu ya, saya akan analisa untuk cryptocurrency, tapi khususnya untuk cryptocurrency yang big cap-nya aja ya. Kalau ditanya yang lain saya kurang tahu dan saya juga kurang expert dan ya nggak terlalu update untuk cryptocurrency. Saya hanya membaca lewat chat ya. Dan view-nya untuk untuk kripto yang besar-besar ya, BNB, BTC, ETH, XRP, ADA, Solana, ya mungkin tambah Doge. Ya itu aja lah ya, yang mana bisa ngasih profit kan. Langsung saja ke BTC. BTC ini terlihat ya, dia itu lagi sideways tapi tiap hari membentuk lower high, lower high, lower high. Kalau ditarik time frame 4 jam itu memang terlihat sideways. Memang kelihatannya akan bagus kalau dia bisa menembus 85 ribunya. Nah, tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Ya, kalau di time frame 4 jam akan menarik kalau dia tembus 85 ribu. Targetnya ya 90 ribu, 95 ribu. Nah, ini aja pakai. Kalau saya untuk BTC, saya akan sell ya. Saat ini mungkin nggak saya long nanti atau ngebuy di future. Ya mungkin nanti lihat sentimen lah. Tapi saya lebih cenderung nge-short. Kalau lagi jebol 80 ribu saya short dengan target saya masih sama. Kalau di time frame weekly itu ya masih sama. Gambaran saya itu 70 ribu harus disentuh. Nggak tahu bulan berapa. Apakah bulan ini atau bulan depan. Kemungkinan besar bisa bulan depan ya, ada potensi lah ya. Apalagi Bapak Ibu lihat time frame weekly-nya juga kurang menarik, lebih cenderung ke bawah. Kalaupun naik tadi mungkin 85 ribu, breakout ya 90 ribu paling atau 91 ribu, habis itu bisa jadi pola dead cat bond. Karena untuk BTC itu lebih cenderung ke bawah ya, antara dia nanti kalau dia tembus 85 ribu saya mulai nge-short dari 90 ribu nyicil, atau 88 ribu nge-short tetap ke bawah, atau nanti kalau dijebol 80 ribu minggu ini saya short ke bawah. Target saya 70 ribu, 60 berapa kemarin 65 ribu ya. Itu saya melihat secara teknikal aja ya. Kalau Bapak Ibu tanya segala makro bagaimana fundamentalnya, ya fundamentalnya masih sama, aset kelas paling murah saat ini ya. Tinggal Bapak Ibu sabar nggak nyicilnya, atau kalau takut dengan uang besar ya Bapak Ibu yang penting uang siap ya, nggak Bapak Ibu ingat lah, jangan juga sampai dibilang uang hilang ya, sayang juga ya. Kalau ya uang hilang sayang juga walaupun kecil kan. Anggap aja Bapak Ibu nggak lupa dengan uang itu, pas buka-buka nanti tahun 2028 2030 tiba-tiba uangnya itu udah lipat ganda, mungkin 3 kali 4 kali lipat, bahkan yang seperti analisanya bisa ke 20 miliar ya. Tapi target saya mungkin sekitaran ya 10 miliar atau 8 miliar. Kalau lumayan juga tuh ya, nabung aja tiap bulan ya. Anggap aja uang apa gitu ya yang Bapak Ibu lupain ya. Beli kopi aja bisa kan 20 ribu sehari, atau yang 50 ribu ya. Anggap aja Bapak Ibu yang biasa minum kopi mungkin 3 kali seminggu, ya potong aja 2 kali seminggu. Ya jadi sekalinya itu pindahkan ke belikan kripto. Kalau mau daftar kripto bisa link tree di deskripsi, itu bisa pakai BingX, boleh ya. Itu Bapak Ibu juga bisa belinya lewat P2P. Jadi langsung transfer ke pihak ketiga dan aman ya, karena itu sentralnya BingX yang melihat, yang menjaga cryptocurrency-nya. Dan tuh, kalau tertarik bisa itu join. Atau kalau mau pakai yang lokal, ada toko kripto, ada Indodax, terus ada Pintu ya, tergantung Bapak Ibu. Cuman kalau nggak salah toko kripto tuh ada fee untuk withdrawal ya. Withdrawalnya juga kalau nggak salah minimal 100 ribu. Nah itu, tapi kan Bapak Ibu simpan untuk jangka menengah atau untuk 3 tahun 5 tahun, ya udah tabung aja ya itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar trading, kalau mau trading leverage, trading margin, future, ya itu pakai exchange luar negeri, bisa BingX atau Binance atau yang lain lah, banyak kok ya, tergantung Bapak Ibu.
ya, tapi saya rekomendasikan itu untuk Big X karena Big X juga masih banyak promosi-promosi, dan Bapak Ibu kalau nggak salah masih ada tuh promosi untuk yang daftar ke YC itu dapat 20 USDT untuk trading di future dan profitnya bisa ditarik. Silahkan tuh daftar aja ya. Itu jadi seperti itu. Untuk BTC saya akan nge-short kalau dia di 8890.092 di area ini, saya akan short kalau dia naik, atau jebol 80 minggu ini saya short ke bawah target 70 ya. Itu BTC. Lanjut BNB. BNB saya sekali kena stop loss ya. Saya nge-short di 600 dan ya waktu itu saya bilang 625 saya stop loss ya. Kebetulan kena 5 kali tuh ya, lumayan dalam. 5 kali 4 ya, 5 kali 4 tuh 20% cut lossnya. Ya udahlah. Ya habis itu saya nge-short lagi dari 629. Di mana saya nge-short ini? Kalau di time frame 1 jam. Nih, saya nge-shortnya itu waktu dia sudah sepertinya susah menembus ini ya. Ini kan ada 3 candle di time frame 4 jam nih. Di time frame 1 jam. Dia rebound terus membentuk high rise. Ini sepertinya dia nggak kuat, dia jebol. Ini saya nge-short di sini nih. Ya 18 Maret kemarin saya nge-short 629 dan saya akan stop loss di berapa? Saya akan stop loss kalau dia jebol atau menembus resisten 650. Ya, target saya jualan nanti mungkin di 560 580 lah. Ya lumayan lah dari 629 kan. Short posisi 629. Nah, 580 tuh 7 ini saya kali 10 ya. Ya saya punya mau membalas yang kemarin cut loss 5 kali, saya kali 10 lagi. Ya mudah-mudahan lah bisa 70%. Ya jadi cut loss 20% kemarin bisa keganti dan ketutup. Jadi dapat profit 40%. Ya seperti itu strategi ya. Tapi apakah benar strategi saya seperti itu, ya kembali ke masing-masing ya. Karena setiap orang tuh punya strategi masing-masing. Gak harus sama. Jadi kemana arah BNB? Kalau pandangan saya tetap ke bawah ya. Walaupun trendline downtrend sudah dipatahkan, ada potensi dia lanjut ke bawah. Pokoknya ingat kalau jebol 600 udah peluang besar. Tadi 580 550 tuh sangat mungkin disentuh. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat BNB itu gagal menembus resistennya 640 nih. Ya waktu itu saya nggak lihat tuh, habis stop loss saya nggak lihat market. Pas saya lihat market dia tadi sudah di harga yang saya tunjukkan tadi ya. Nah kemarin ya udah di situ saya mulai nge-short. Jadi seperti itu aja untuk BNB. Kalau udah jebol 600 siap-siap ke bawah 550 580 minimal. Bahkan target saya waktu itu 480 460 ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya memang cukup oke. Candle minggu lalu, tapi minggu ini sepertinya akan melemah. Tetap masih berpeluang ke bawah untuk BNB. Itu gimana view jangka panjang ya Bapak Ibu, hitung aja apakah ini bagus BNB ya, karena kalau nggak salah BNB ini market cap terbesar cryptocurrency ya. Jadi itu aja ya untuk BNB saat ini. Apakah bisa naik? Kalau Bapak Ibu ini beda ya. Kalau saya kan future tadi pengen nge-short. Saat ini saya tuh sukanya nge-short. Kalau Bapak Ibu suka nge-buy, kalau mau beli BNB ya beli di 600. Pas dia disupport time frame 4 jam nih, dia disupport 600, Bapak Ibu buy. Stop loss misalnya ya di 580 atau 575. Udah gitu aja, berarti 4% kan. Udah targetnya ke berapa? Targetnya kalau Bapak Ibu mau nge-buy, ini saya dua arah ya. Tadi saya nge-short. Kalau Bapak Ibu mau nge-buy, targetkan aja 660, 680 ini. Ya lumayan nggak? Risk reward harusnya lumayan ya. Di time frame 4 jam, di time frame 1 hari, misalnya beli di 608 atau 600. Top lossnya tadi di 575. 5% dengan reward 2 kali lipatnya oke lah. Ya, itu. Untuk BNB kalau mau nge-buy, beli di 600 atau 605 atau 590, 575 buang. BNB, ya. Itu lanjut ETH. ETH masih tertekan sideways di bawah. Apakah ini bisa bangkit? Kita lihat aja nanti ya. Kondisi sekarang cukup oke. Kalau time frame daily itu minggu ini antara dia ditarik naik, kemungkinan besar. Kenapa? Nih lihat karakternya. Karakternya tuh sama, mirip-mirip dengan saham ya. Bukan satu orang. Karakternya tuh sama.
technical itu sekarang itu sideways antara dia ditarik naik atau dibuang nih, sideways trend pendek. Mana sideways trend pendek ya ini? Pergerakannya itu sempit. Nah, ini contoh. Dia malah dibuang. Saya akan nge-short ETH ini kalau jebol berapa nih? Coba cek. Time frame 4 jam aja ya. Saya biasanya pakai 4 jam nih. Nah, kelihatan kan 4 jam? Berarti di 1850 lah baru saya nge-short ya. 1850 saya nge-short. Target shortnya itu kalau di time frame daily. Nah, ini multiple time frame ya, yang biasa dibilang orang. Targetnya 1650, 1700. Nah, ya. Kita lihat itu. Dan misalnya kalau Bapak Ibu mau nge-buy, ya kalau nge-buy ini kan kalau minat ya, tapi ini disclaimer. Buy on breakout kalau dia tembus 1950, 1950 nge-buy. Buy on breakout target ke berapa? Target ya 2100, minimal 2100, 2200 ini arah. Ya, buy on breakout 1950 buy. Kalau gagal bertahan di atas 1900 short, buang. Ya, kalau saya 1850 atau 1880 saya akan nge-short. Bukan 1850. 1880 jebol atau minim-minim 1870 saya short ke bawah. Target tadi 1650, 1700. Ya 10%-an lah. Kalau dikali 5, 50%. Kali 10, 100%. Ya gitulah. Pakai margin leverage 5 kali atau 10 kali. Tapi disclaimer, resikonya juga lebih besar. Kalau dilihat dari MACD-nya Golden Cross arah atas, ya adalah peluang mencoba rebound time frame 4 jam nih. Nih adalah peluang. Nah, ini double bottom mini kan, ada peluang bisa rebound. Ya, cuman saat ini saya takutnya dia rebound sesaat terus kempes. Kan cryptocurrency sekarang tuh lebih cenderung ke bawah. Jadi saya takut kalau buy. Yang buy-nya tuh ya cari profit pendek lah kalau Bapak Ibu mau. Jadi itu aja dulu untuk ETH. Kalau mau buy on breakout 1950 lewat, buy dengan target 2100 atau targetkan aja 5%. Itu ya untuk ETH. Dan saya akan nge-short ETH kalau jebol 1870. Target saya ke berapa? 1700. Nah, lanjut XRP. Time frame 4 jam. Terlihat dia gagal menembus resisten 2,4. Dan apakah ini akan terjadi pola cup and handle? Bisa ya. Cuman hati-hati kalau dia jebol. Hati-hati kalau dia jebol 2,2 ya. Saya akan nge-short, nggak perlu nunggu sampai di bawah 2000. Saya akan nge-short kalau XRP USDT kalau dilihat time frame 4 jam. Saya akan nge-short kalau dia jebol 2,2. Ya, saya jebol short, target saya 2000, target saya 2 dan 1,9. Ini target saya. Ini misalnya 2,19 jebol. Target saya 2000. Nih, ya. Atau 1900. Ya, 2000 lah minim-minim, ya. 8% cut loss kalau dia kembali rebound di atas 2,26 atau 2,24 lah maksimal ya. Kedalaman 2,3 aja. Saya akan jual 5%. Rewardnya 8,5%. Itu ya. Kalau saya mau nge-buy boleh nggak? Feeling saya nih XRP rebound. Ya tinggal seperti ini. Coba lihat time frame daily-nya. Udah nih nekat aja. Kalau Bapak Ibu nekat coba nawar 2,0 sampai 2,2. Buy dan targetkan profitnya. Nih dibalik ya. 2,2. Targetkan profitnya minim-minim 2,4, 9%. Cut loss-nya di bawah 2,0. Cut loss-nya di 2,1. Udah. Seperti ini bisa nggak? Bisa. Ya. Kita lihat XRP. Menarik nih untuk XRP. Kalau Bapak Ibu mau nge-buy. Ya. Mungkin saya juga bisa nge-buy itu kalau sepertinya kuat nanti di 2,2. Kalau saya cut loss-nya di 2,18 dan setelah nge-buy cut loss saya akan nge-short langsung di 21,7, short ke bawah target 2. Nah, itu ya, dua arah. XRP. Lanjut ada. Waduh, ada nih kurang kuat kalau menurut saya. Daily-nya nih kurang kuat.
bisa lemah. Kalau dia jebol 0,68 sih saya nge-short ke bawah ya. Jebol 0,68 saya nge-short ke bawah. Coba lihat time frame 4 jam. Saya itu biasanya kalau untuk cryptocurrency itu weekly saya pakai time frame daily dan 4 jam. Nggak lebih dari itu. Tapi kembali ke masing-masing. Ini kelihatan memang sideways. Nah, kalau dia jebol 0,68 udah short ke bawah, targetnya ke berapa? Minimal 0,58 atau 0,6. Nah, ya. Boleh nggak saya beli bawah? Ya tinggal stop loss kalau dia jebol 0,68. Targetnya 0,75 sampai 0,8. Nah, ini silahkan kalau mau nge-buy, supportnya 0,68, resistennya 0,78. Ya. Untuk SRP, untuk USDT. Untuk ada USDT, time frame weekly-nya. Weekly-nya kurang bagus, lemah. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung jebol 0,68. Target minimal berapa? 0,58, 0,6 dan bahkan bisa ke 0,45. Kalau melihat time frame weekly-nya, minimal itu bisa sampai 0,45. Jauh bisa turunannya. Coba kita hitung ya. Dari 0,67 lah, 0,67. Ya tuh sekitar 36% turunannya. Cut loss-nya kalau Bapak Ibu hitung seperti ini ya 16%. Ya, risk reward-nya bisa seperti itu. Tapi saya nggak akan cut loss di 0,78 ya. Kalau jebol 0,68 saya cut loss-nya ya paling di 0,72. Ya, paling 7%, 6%. Nggak terlalu dalam. Itu ya. Untuk ada USDT kalau dilihat time frame weekly-nya sepertinya lemah, lebih cenderung ke bawah. Tapi kan biasanya cryptocurrency ini berkorelasi dengan global. Kalau globalnya bagus, sentimen apa ya bisa aja tiba-tiba balik arah ya, dan dia bisa kencang balik arahnya. Tapi kalau secara teknikal ini ada candle bearish angle pink yang terbentuk 4 minggu yang lalu, lebih cenderung ke bawah kalau dia jebol 0,68 itu. Nah, ini time frame 4 jam silakan Bapak Ibu kalau mau buy, supportnya 0,7 0,68, resistennya 0,76 0,78. Untuk ada USDT itu. Lanjut Sol USDT. Gak usah banyak-banyak ya, karena ini aja, nggak usah pusing-pusing. Kita di mana yang kriptonya aman ya. Kalau yang bilang segala yang lain aman ya silahkan kembali ke masing-masing ya. Tapi saya memilih yang ini. Kadang saya itu cuma trading tahu di berapa, dan kadang saya trading tuh 3 kripto aja. BTC, BNB, ETH, XRP. 4 itu udah bolak-balik di situ-situ aja. Yang penting gimana caranya uang itu bisa bertumbuh. Itu ya. Jadi untuk Sol USDT sepertinya juga lemah. Teknikalnya nih lemah. Kalau pandangan saya loh ya, di time frame daily itu lemah. Kayaknya kurang kuat naik. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya lebih cenderung turun juga. Doji-nya nggak kuat nih. Walaupun bisa dibilang koreksi volume kecil ya. Ya kita lihatlah. Ini di level-level psikologis kalau dia jebol 120 ya 100 minimal arah 100 saya akan nge-short. Tapi kalau jebol 120 kalau di time frame weekly kelihatan. Coba time frame daily atau time frame harian. Sama 120 jebol baru nge-short saya. Ya, nih di time frame daily. Kalau time frame 4 jam sama ya, jebol 120 baru short. Kalau Bapak Ibu mau nge-buy ya nge-buy-nya harusnya tadi di 120, 121, targetkan 135, 136. Itu aja. Kalaupun mampu naik tinggi, misalnya dia nggak jebol 120 malah naik, saya akan nge-short dia kalau di sekitaran mungkin 140. Nah, di area ini nih. Ini saya akan nge-short di 140, 145. Kemungkinan besar ya skenario-nya nih tiba-tiba kalau ada sentimen tiba-tiba dia naik dan breakout 135, bisa offset naik sampai 145 baru kepentok. Biasanya seperti itu karakter cryptocurrency itu. Biasanya resisten ditembus dulu, naik dikit lagi baru false. Biasanya resisten kedua gagal dia di situ. Nah, biasanya seperti itu, tapi nggak selalu ya. Nah itu ya.
Ya mungkin saya nge-shot di atas nanti di 100, tadi berapa, 140 145 kalau dia naik, tapi kalau dia jebol 120 saya shot langsung ke bawah. Target tadi berapa? 110 100 arah Sol USDT. Ya, itu. Kita lihat Dots USDT. Waduh, ini lebih cenderung ke bawah. 4 jamnya aja terus melemah nih. Kalau dia jebol 0,16 bisa shot ke bawah ya. Nggak usah sampai 0,15. Kalau di time frame 4 jam saya berani shot kalau dia jebol 0,16. Target ke berapa? Target kalau melihat history time frame daily, target shotnya itu 0,14 lagi. Ini harus disentuh lagi, ini kemungkinan besar ya. Karena kenapa? Karena di time frame daily itu dot USDT terus membentuk lower high lower low. Jebol 0,16 sangat mungkin minimal 0,15 dan bahkan 0,14 arah Dogecoin. Di situ kah mungkin baru bangun? Mungkin. Karena dia butuh waktu untuk sideways untuk naik kembali. Jadi kemungkinan besar sideways-nya itu di bawah 0,16 untuk USDT. Satu lagi ya, Hype USDT nih. Kemarin Bapak Ibu sayang ya, Hype nggak ada di BingX, nggak ada di Binance, nggak tahu kenapa nih. Kalau dia ada future-nya, saya akan nge-shot. Waktu itu juga saya bilang, kalau Bapak Ibu masih ingat, jebol 0,18 shot ke bawah. Ya, lumayan kan, dikasih 34% dan nggak ada naik-naiknya nih, nggak ada ganggu psikologis. Itu ya. Jadi kemana arah Hype ya, masih ke bawah. Mungkin technical rebound ada lah, mungkin sedikit-sedikit technical rebound. 18 ke 20 itu. Ya, kita lihat Manta terakhir, Ta USDT. Yang digadang-gadangkan tahun lalu itu potensi bagus dan bisa beggar, ternyata cuman berapa bulan dia sideways di atas, sempat ke 4, habis itu sekarang di 0,2. Wah, banyak nih uang menguap di sini nih. Ya, kalau Bapak Ibu kenal cryptocurrency tahun lalu di kapan tuh, Mei Maret tuh, itu Manta tuh sering hype diomongin ya. Sekarang malah floating loss 82%, menguap uang, banyak menguap di Manta. Makanya kita itu harus mengetahui diri kita sendiri ya. Jangan mau cepat kaya. Karena yang cepat-cepat tuh cepat juga turunan. Biasanya stabil aja kita ya. Seperti saya tradingnya di ya, kadang di future juga tetap ya, mau cepet juga, cuman ya stabil itu ya. Cuman saya pilih kripto yang besar aja lah, yang kira-kira ya saya sanggup toleransi lah pergerakannya. Itu ya. Ya saat ini Manta jelek ya, di bawah 0,4 kan, di bawah 0,3, jadi lebih kemana arahnya, lebih cenderung masih turun. Bisa ke 1 nih Manta nih ya. Disclaimer itu untuk Manta saat ini ya, berharap aja Bapak Ibu ya dia bisa naik lagi, tapi kayaknya berat sih untuk dia naik ke puncaknya lagi. Apa yang menjadi sentimen saya kurang tahu nih, white papernya seperti apa, atau teknologinya atau proyeksinya apa itu namanya ya. Ya, tapi secara teknikal memang lagi downtrend. Belum saatnya lah. Bisa nggak di tradingkan nanti? Ya mungkin bisa nanti. Kalau memang marketnya lagi bullish, ya crypto bullish ya, lihat di 0,4. Kalau lewat itu mungkin agak kencang bisa naik. Ya minimal dia bisa naik berapa nih? Coba hitung dulu ya. Untuk buy on record 0,4 tuh bisa naik sampai ini nih minimal. Yes, 50% bisa tuh. 0,6, 0,7 untuk Manta. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton. Terima kasih. Sampai ketemu di video kripto selanjutnya. Bye bye.